sebaik-baik sedekah, seafdal sedekah, itulah sedekah dengan jalan berkurban. Dan berkurban itu ada dua nilai. Yang pertama, binatang itu sendiri, ya'ti yaumal qiyamah, akan ia datang pada hari kiamat nanti, bi adlafiha wa quruniha, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya yang ia harus indah, dan itu bentuk daripada amaliyah kurbannya yang ia mendapatkan bagian itu nanti di hari kiamat yang muncul dan datang, dan ia merupakan kelebihan dan pahala daripada amaliyah kurban itu. Sembari kita berniat i'tikaf, mari beberapa menit ke depan untuk kita mengulang kaji apa yang seharusnya kita lakukan sesuai menurut tuntunan syariat dan agama kita, di mana hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal yang tentu saja tidak sampai kepada 1,5 bulan lagi kita menemukan dengan suatu hari yang hari itu adalah merupakan hari yang sangat mulia, yang banyak amalan kepada kita dituntut untuk kita melakukannya, yaitu Idul Adha, di mana bagi saudara-saudara kita saat ini dalam rangka sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai rukun Islam yang kelima menuju ke tempat yang amat suci melaksanakan ibadah haji. Namun bagi kita, baik yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji maupun yang belum melaksanakan ibadah haji, dan kita diberikan oleh Allah kemampuan, maka pada hari Idul Adha tersebut dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah sangat dianjurkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada amalan yang Allah paling cinta dan paling untuk mencintai dari hambanya pada hari kurban itu selain daripada mencucurkan darah kurban, dan itu adalah dilakukan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pahala, kelebihan dan hikmah yang akan Allah berikan kepadanya sudah Allah terima sebelum darah itu tersentuh dengan tanah. Dan itulah hendaknya sangat bahagia kepada jiwa dan orang yang berkorban tersebut. Amalan korban merupakan syariat yang sepakat para ulama itu adalah dituntut dalam agama kita, walaupun tuntutan itu adalah sepakat para ulama dalam bentuk sunat yang sangat dikuatkan, kecuali dalam mazhab Malik yang beliau berpendapat bagi orang yang berkuasa hukum berkorban itu adalah wajib. Namun apabila dia tidak melakukannya, dia adalah berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat.
hana berdosa tapi diharamkan kepadanya untuk mendapatkan syafaat Rasul. Itu makna wajib dalam mazhab Hanafi berkaitan dengan amalan korban. Siapa yang disebut dengan orang yang mampu, yang diambil daripada sunnah Rasul dalam ucapannya, maka nasah falam yudah fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya kesempatan dan keluasan, ia tidak menyembelih kurban, ia tak usah untuk mendekatkan diri kepada tempat salat kami. Dan tas yang dikatakan dengan sa'ah, dia punya kemampuan. Berbeda standar orang yang mampu yang diberikan oleh para ulama. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, disebut dengan orang mampu berkorban, andai kata ia punya belanja, tempat tinggal dan pakaian untuk hari Aid itu sendiri, dan untuk hari tasyrik 3 hari, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang wajib nafkah atas dirinya, termasuk lebih daripada apa saja yang biasa berlaku dalam sebuah adat masyarakat. Ya tentu saja ada kue-kuenya sedikit, buah-buahan sebagai bentuk untuk yang lebih pada hari itu. Lebih dari itu, andai kata ada kemudahan lebih dan cukup untuk seekor kambing atau 1/7 daripada lembu atau unta atau jamus atau kerbau, maka dia dianggap orang yang mampu, dan kita itu mampu. Maka dalam kaitan ini ada yang mengatakan bahwa perintah dan sunat untuk berkorban itu atas pribadi dan individu masing-masing secara sunat ain. Betul, dalam mazhab kita sunat untuk sekali, karena sekali perintah tak pernah dikehendaki untuk berulang-ulang dilakukan. Maka hukumnya adalah sunat secara personal ataupun individual setiap orang itu sekali dalam seumur hidup. Namun untuk menghilangkan kemakruhannya, disunatkan ala kulli bait, setiap rumah tangga hendaknya ada satu udhiyah fi kulli sana, pada setiap tahun, yang sifatnya adalah untuk sunat kifayah. Satu korban cukup untuk menggugurkan sifat kemakruhan dalam sebuah keluarga, andai kata ia telah menyelesaikan secara sunnatun ain, sunat muakkad yang sifatnya individu-individu. Namun untuk fahala kepada siapa saja diniatkan itu sampai. Tapi korban itu tidak ada kecuali hanya kepada orang yang tertuju saja. Inilah yang dilakukan dalam hadis Rasul. Pada satu ketika Rasul menyembelih 2 ekor kibas. Satu beliau niatkan untuk umatnya, dan satu beliau meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Atas dasar itulah menunjukkan bahwa setiap tahun
ada satu korban, ada satu penyembelihan. Setiap keluarga, yang keluarga itu adalah punya kemampuan dalam batas yang disebutkan tadi. Maka andai kata tidak dilakukan, hukumnya tidak disukai oleh agama, tidak disukai oleh syariat, dan atau disebut dengan makruh. Untuk menghilangkan kemakruhan, maka setiap keluarga kalau sudah melesaikan kepada dirinya dan orang-orang yang wajib nafkah atas dirinya, maka setiap tahun ala kulli bait, setiap rumah tangga hendaknya ada sebuah atau satu udhiyah. Dan inilah yang menjadi dasar disebutkan bahwa setiap keluarga walaupun sudah dikorbankan setiap orangnya satu keluarga itu satu-satu, tiap tahun tetap disunatkan ada satu penyembelihan korban dalam keluarga itu yang diniatkan untuk dirinya dan kepada keluarganya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia sunnatun ainan muakkadatun lil munfarid wa sunnatu kifayati li ahli baitin wahidin aw buyutin mutaaddidatin talzimu nafaqatuhum syahsan wahidan. Dengan makna bahwa apabila telah dilakukan oleh adhiyah itu oleh seseorang untuk orang-orang yang wajib nafkah kepada mereka, gugurlah tuntutan untuk keluarga itu. Dan ini yang harus untuk kita pahami berkaitan dengan hukumnya. Maka dalam kaitan ini kepada kita yang mampu masih dituntut untuk berkorban. Namun dalam konteks penyembelihan korban ini disunatkan bukan hanya berkaitan dengan binatang yang dikorbankan saja, ada ketentuan-ketentuan syarak, tapi juga dengan waktunya dan juga dengan apa yang dilakukan oleh orang yang berkorban terhadap penyembelihan itu dan ketentuan dalam membagi harta atau daging korban itu kepada siapa saja. Di saat hari ini kita budaya korban sudah begitu membudaya, tapi nilai-nilai syariat agar itu ada pada maknanya harus terus dipelihara. Terutama hampir seluruh para ulama sepakat boleh hanya untuk seekor kambing satu orang, dan untuk seekor unta, kerbau ataupun lembu boleh untuk 7 orang yang masing-masing pas 1/7 daripada binatang tersebut. Dan tidak ada yang berpendapat bahwa selain daripada binatang-binatang tersebut, terutama ternak yang 2 kaki, untuk boleh menjadi sembelihan kurban. Dan lebih daripada untuk 7 orang yang sifatnya adalah sunan ain pada seekor lembu atau seekor unta, sah tidak sah untuk berkorban. Andai kata satu kemasjidan kita ini ada 20 orang, kumpul ambil seekor lembu untuk kita sembelih dengan 1/20 masing-masing, satu pun tidak bisa menjadi korban. Dan tidak tahu itu udhiyah siapa. Nah, kalau 7, ya. Andai kata pada 7 keluarga, 7 keluarga tadi, 1/7 masing-masing,
maka masing-masing kepala keluarga sudah memenuhi untuk menghilangkan kemakruhan yang ia sepertujuh untuk satu korban yang korbannya bukan untuk sendiri tetapi untuk keluarganya, dirinya dan untuk keluarganya. Itu sudah menghilangkan nilai kemakruhan walaupun nilai korban itu hanya tetap untuk satu orang kepala keluarga, tapi pahalanya berlaku untuk satu keluarga berapa saja yang wajib nafkah atas dirinya. Perlu kita ketahui bahwa begini, beda sebaik-baik sedekah, seafdal-afdal sedekah, itulah sedekah dengan jalan berkurban. Dan berkurban itu ada dua nilai. Yang pertama, binatang itu sendiri ya'ti yaumal qiyamah, akan ia datang pada hari kiamat nanti, bi adlafiha wa quruniha, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya yang ia harus indah, dan itu bentuk daripada amaliyah korbannya yang ia mendapatkan bagian itu nanti di hari kiamat yang muncul dan datang, dan ia merupakan kelebihan dan pahala daripada amaliyah kurban itu. Belum dengan satu pahala lagi dengan memberikan daripada daging korban itu yang bisa untuk dibagi tiga. Ba'du, sebahagiannya untuk boleh dicicipi sendiri kalau dia korban sunat, dan sebahagiannya bisa untuk dihadiahkan kepada orang kaya, sanak keluarga, siapa saja. Namun wa ba'duhum, sebahagiannya lagi harus untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ya. Jadi fakulu minha, makanlah sebahagian daripadanya. Wa ta'imul ba'isal fakir, sisanya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan daripada kelompok orang-orang fakir. Maka ketentuannya 3 kelompok orang. Kalau hadiah berbeda dengan sedekah. Kita sudah bahas itu menyangkut dengan hibah dulu. Kalau hadiah boleh kepada orang kaya, tapi dalam soal ini ia tidak memiliki oleh orang kaya itu, hanya boleh ia untuk memanfaatkan, menggunakan, memakan dan bersedekah kepada para tetamu dan keluarganya. Dan dia tidak boleh memiliki untuk diperjualbelikan. Maka dia tidak berhak untuk memiliki secara sah untuk diperjualbelikan daripada daging korban yang diberikan oleh orang yang berkorban. Sedangkan orang fakir atau orang miskin, ia punya hak milik. Apakah daging yang diberikan dari daging korban itu mau dimakan ataupun mau dijual ataupun mau diperjualbelikan. Dan itu boleh hanya kepada fakir. Tapi bagi orang yang pemilik kurban dan orang-orang yang punya kemampuan dan ia bukan kelompok fakir dan miskin, hanya boleh untuk dia makan, dan ia sifatnya hadiah. Tapi yang sedekah maunya paling kurang ada 1/3 untuk kaum fakir miskin, dan mereka, karena yang disebut dengan sedekah ada 2 motivasi di saat kita berikan kepada mereka. Tapi sedekahnya khusus ke fakir miskin dalam konteks ini untuk mengharap pahala dari Allah, atau karena kita kasihan, atau penuh keiba, atau kita kesayangan, atau kita ingin untuk membantunya karena dia dalam keadaan kekurangan dalam bidang ekonomi. Lantas dalam konteks ini, karena kurban tidak kita sembelih sendiri, lantas kita serahkan kepada sekelompok ataupun beberapa orang sebagai wakil kita
yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Setiap kampung ada panitia istilahnya. Panitia kurban. Ada beberapa orang, ada 10 orang, ada 5 orang. Panitia itu boleh orang fakir, boleh orang miskin, boleh orang kaya yang duduk di situ. Maka dalam keadaan ini, andai kata dia sebagai wakil daripada orang yang berkurban, hukumnya sama dengan sahib kurban. Panitia urang pa kurban hanjit publau kulit. Tidak boleh menjual tanduknya. Tidak boleh menjual tulang belulangnya. Semua enggak boleh. Tapi boleh disedekahkan atau diambil manfaat. Maka dalam kaitan ini yang perlu untuk kita jaga agar kurban itu sah, sempurna daripada orang yang mendapat wakilah dari sahib kurban, hendaklah ia menjaga ia fungsinya sebagai pemilik kurban. Artinya ia juga tidak boleh memperjualbelikan daripada kulit itu. Kalau tidak boleh memperjualbelikan, juga tidak boleh itu ditaksir atau dinilai sebagai upah atau ujrah atau sebagai ongkos kerja seseorang. Nak kerja ju sebagai ongkos nak kerja kulit kedraun kata ji. Anak pun belau jauh kulit sebagai ongkos kerja itu tidak boleh. Tapi itu yang membayar. Kita membayar biaya kerja mereka dengan bagian daripada korban. Kalau mau diberi ongkos harus ada di luar daripada binatang korban itu yang lain. Maka pula oleh panitia pada kedudukan orang yang mendapat wakilah, pada kedudukan orang yang memberikan wakilah. Menyapa yang dia pula, dia katanya orang yang amanah daripada wakilah orang yang dia pula je. Nah, oleh kerana demikian, menjaga pula hantar ganyahan ke milik, ganyahan yang menjalankan amanah. Percuma harus ada izin dan dia boleh makan seperti boleh makan juga oleh sahibnya. Ambil ganyahan bacut. Wa taimul baisal fakir lebih banyak. Itu boleh. Atau diatur begini yang kita itu bagus. Tapi untuk memperjualbelikan tetap tidak diperbolehkan dan itu adalah cacat korban. Satu pendapat mengatakan bahkan batal korban orang. Jadi sudah kita ingin mengembangkan syiar. Dan syiar dari korban itu adalah untuk mendapat ampunan dari Allah. Syiar dari korban itu adalah merupakan membesarkan syiar daripada apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dulu. Kemudian dalam konteks ini, kalau demikian apa yang paling baik dari binatang-binatang itu? Apakah lebih bagus kambing atau lebih bagus lembu? 1/7. Maka ini beda. Dalam mazhab-mazhab di luar mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lebih bagus kambing. Alasannya, kalau kambing itulah yang Allah gantikan, kibas itu yang Allah gantikan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk disembelih pengganti daripada anaknya Nabi Allah Ismail. Yang kedua, Rasul sendiri juga menyembelih 2 ekor kibas yang warnanya adalah putih. Kalau demikian, sebahagian mengatakan lebih bagus adalah kambing. Pendapat lain mengatakan mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih bagus. Andai kata 1/7 daripada lembu, siapa lebih banyak dagingnya berbanding dengan seekor kambing? Ya, oh lebih bagus berarti lembu karena dia punya daging yang banyak dan itu disenangi dan disukai oleh
orang yang memakannya. Ya. Dan ini juga punya alasan-alasan tersendiri. Dalam mazhab kita lebih bagus andai kata disembelih oleh satu orang dan untuk satu orang seekor lembu atau 7 lembu daripada kambing. Setelah itu baru yang paling tinggi di atasnya, yang paling banyak daging adalah kalau ada unta. 7 unta itu banyak sekali dagingnya. Di bawahnya baru kerbau ataupun lembu, di bawahnya baru kambing. Dan ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Oleh karena demikian, ini tidak boleh menjadi sebagai sebuah debatan. Ada macam-macam tinjauan, mana yang lebih utama, tapi nilainya sama, bahwa itu adalah merupakan udhiyah. Kemudian menyangkut dengan waktu penyembelihan, yang ittifaq semuanya adalah dilakukan setelah melakukan kadar salat 2 rakaat Idul Fitri pada pagi itu setelah keluar matahari, dan kadar baca 2 khutbah. Apakah kita ikut salat dan mendengar khutbah atau tidak? Kadar itulah, setelah itu baru sunat untuk berkurban. Dalam mazhab kita makruh melakukan penyembelihan di waktu malam, baik malam 11, 12 maupun malam 13, tapi siang saja mulai pagi sampai dengan terbenam matahari. Ini beberapa hal yang harus untuk kita sikapi, dan anjuran ini banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan yang sangat disunatkan. Syarat yang kedua yang harus diperhatikan supaya tidak cacat daripada penyembelihan itu adalah binatang yang disembelih itu bisa kambing, bisa lembu, bisa jamus, bisa unta, tapi binatang itu adalah selamat, sejahtera, atau terhindar daripada kekurangan atau aib. Itu aja ukurannya. Maka terjadi perdebatan. Apakah seekor binatang yang sedang bunting boleh? Boleh, tidak aib. Tetapi kalau dia kurang baik, anda kata pada satu tempat orang-orang kurang suka, walaupun binatang itu tidak mengurangi daripada dagingnya dan anak-anaknya. Di dalam hukum syarak, anak dalam kandungan mamanya binatang itu dengan disembelih daripada ibunya sama dengan menyembelihnya, dan binatang itu tidak mengurangi daripada nilai dagingnya yang biasa. Tapi kalau sudah, jangankan binatang yang sedang bunting di masyarakat kita, binatang yang bukan jantan saja itu dipertanyakan. Tapi itu adalah tidak menjadi sebuah kekurangan. Tapi yang kekurangan adalah yang pertama sakit dan ia kurus, sehingga kurang sumsumnya. Kecuali ia sudah ditakyinkan atau menjadi kurban nazar atau ya kaoi, atau sudah ditakyinkan dengan bahwa binatang itu untuk dikurban yang menjadi kurban wajib, maka apa adanya. Apakah sudah kurus, tua bangka, dan kurang lagi segar dagingnya, tetap dia yang harus disembelihkan dan tidak boleh dimakan oleh dirinya dan orang yang wajib nafkah atasnya. Kebiasaan dalam masyarakat kita sejak dulu, kalau ada lembunya dalam keadaan sakit, ada yang bernazar. Andai kata ya Allah lembu ini sehat
dan berikan ya Allah lembu ini sehat. Kalau dia sehat kembali, kemudian ia beranak 15 anak lagi, maka dia aku sembelih menjadi kurban ataupun menjadi udhiyah. Wajiblah, karena sudah ditakyinkan pada sebuah binatang yang binatang itu sudah menjadi milik Allah dan wajib. Cuma kita bayangkan kalau saat dia sakit kemudian 15 lagi anaknya, setua apa dan sesegar apa binatang itu, tapi tetap dia yang harus untuk disembelih. Ya, percuma kita kadang-kadang itulah, kalau bukan seperti itu jarang orang berkorban dulu. Tapi sekarang udah banyak yang semangat berkorban. Dulu lagi nyan baru tetap mengkorban tabung kampung. Mamanya Sabah sagai lima dalam tabung kampung korban kajiat dah lagi nyan. Hai naura Duarto kena bagi mandum. Mamanya Duarto kan bebeno siapa amdum. Memang umur 5-60 tahun beno kaji gak pip mentang pajuh ele dia orang. Tabang ada pajuh kuku. Akal katuha yang leu cituleung gak pip mentang pip siapa rumah adi mutumung mandum. Orang je kelaginya langka. Tapi beberapa tahun kemudian mulai hari ini kita lihat itu begitu syiar korban itu sudah begitu hidup dalam masyarakat. Namun kalau syiar korban sudah begitu banyak dan hidup begitu bergema dan sehat keluarnya, hendaklah kita awasi agar tidak melenceng daripada nilai-nilai ia sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai untuk terpelintir daripada nilai ibadah. Beda sembelihan kurban dengan sembelihan lainnya. Beda sedekah kurban dengan sedekah lainnya. Ini adalah ibadah khusus. Oleh karena demikian, panitia yang melaksanakan amalan kurban harus tahu bahwa ini adalah bukan bantuan orang kaya. Ini adalah merupakan amalan sunat yang disyariatkan yang faedahnya sangat besar. Bila salah dilakukan, gak sah dan tidak mendapatkan nilai untuk mentakarub diri kepada Allah. Apa yang diketahui menyangkut dengan korban ini sunat. Sahib itu kalau sanggup bila dia laki-laki itu menyembelih sendiri. Segera itu yang disunatkan. Hingga tekalan darah. Yang darahnya lagi begitu bercucuran. Sudah diterima oleh Allah daripada nilai dan faedah serta hikmah korban sebelum darah itu jatuh dalam tanah. Itu. Bertetemeng. Oleh karena demikian, ada satu korban orang, binatang orang untuk korban. Belum izin daripada yang punya untuk disembelih, gak sah jadi korban kalau disembelih. Payah bayu ada kau. Hansah tasih korban orang lain menyohana izin untuk tasih. Walaupun tak apa. Oleh karena demikian, kalau tidak sanggup ia untuk menyembelih sendiri, sunat untuk dia menyaksikan terhadap sembelihan itu saat bercucuran darah. Kalau sunat menyaksikan, sabar bacut, baik baklit wadah, hana peduli kepa. Katanya biasa saja kan karat-karat, nyung abang-abang untuk nyung posibelah belah target, ngajak tajak laju dengan magam temu pajuk pucat orang, begini begitu. Hana peduli, bukan truk poi pun hana. Budak saya juga, jangan juga lagi. Nilai ubudiyah orang yang beribadah dengan sepertujuh lembu itu, yang dipercayakan kepada kita tidak untuk membuat, yang membuat ibadah ini adalah dia puas hatinya, senang jiwanya, sempurna amalnya. Setelah dia menyembelih, setelah dia melihat darahnya, selanjutnya ya mau untuk kamu kemana dan segala macam itu sesuai dengan Tuhan, silakan. Yang penting makan untuk dirinya, jok ke poi bo ngai pajo. Kemudian berikan lagi kepada orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat walaupun kaya karena jasa.
Kemudian tapi tak boleh juga lupa harus ada untuk sedekah pada fakir miskin. Walaupun sepertiga daripada binatang itu yang dikorbankan. Ini saya lihat hari ini banyak tempat yang oleh penitia terburu nafsu. Sehingga, halo, pos 7 berkata mulai. Tak mau lagi peduli kepada pos. Jadi tak mau menghargai kepada pos. Seolah-olah binatang itu bantuan dari pemerintah yang tidak ada kaitan dengan hukum untuk menjaga kesempurnaan ibadah daripada orang yang beribadah dalam bidang kurban itu. Ya. Apalagi kita tak tahu bagaimana apa sesungguhnya kelebihan di situ. Telat baca terupa baca lai ke dia? Ada anak kecil orangnya mentang mati tinggal tadi. Berikan kemuliaan kepada orang sahib korban. Siapa tahu mereka mau untuk menyembelih sendiri. Itu lebih afdal dalam apa itu melakukan sebuah ibadah tersebut. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini waktu ada masih dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tentang yang tuan kamu tanya tentang niat misalnya yang kurbannya panitia, yang pelaksana motongan panitia. Nah, sabah pendapat menyatasi lemonya karena lagi menjih lemo kenjit untuk sampai 7 orang. Tapi kan bukan berarti tidak boleh satu orang. Mampu apa yang tersebut nah nurungnya man 7 orang A B C sampai sekian. Pada sebelum tanda si nyan mantang. Kalau yang sifatnya ada 1/7, masing-masing kan ada 7 orang. Iya. Sunat menyebutnya. Karena yang wajib di situ hanya Nabi dalam menyembelih kurban hanya yang pertama membaca bismillah, kemudian ia bertakbir, kemudian ia katakan hazihi minka wa ilaika. Hazihi minka wa ilaika. Kemudian setelah itu sunat untuk mendoakan kepada sahib, sunat hukumnya. Tapi dalam pengorbanan sahibnya sudah tahu, tapi karena yang menyembelihnya diwakili tanpa menyebut itu sah. Tapi yang lebih bagus setelah mengucapkan bismillah, kemudian takbir, kemudian doa yang khusus haza minka wa ilaika. Kemudian baru untuk menyebut doa Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah hadhil udhiyah, kurban ini min pulan kadang kita tu lembukan 7, itu dalam doa kemandu, atau min man kad zukira smuhu anifan, dari orang-orang yang kalau kamu sebutkan nan bunuh. Mungkin kalau kagak adalah sahibnya Tengku Pulan bin Tengku Pulan bin Tengku Pulin. Mungkin di saat dia sembelih enggak sebutkan lagi, boleh untuk menyebutkan kepada ya Allah terimalah hadhil udhiyah, kurban ini dari si Pulan atau dari orang-orang yang namanya telah disebutkan tadi, kama taqabbal min Ibrahim Khalilullah, lagi ni terima kurban waktu kepada Nabi nek kamu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, sembelih aju. Nyan hukum di sunat. Tekedihan nak sebutnya kamu tahu lam ate urang siapa adanya kasah, yang penting adanya mandum sunat. Jadi yang Nabi yang dibaca adalah haza minka wa ilaika fataqabbal min ummati min umma Muhammad ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kena nyu ata umat ke sabah. Orang yang kena min Muhammad wa ahli, dari Muhammad dan keluarganya sabah. Jadi nak siapa lagi keluarganya itu atas nama fardu kifah atau sunat kifayah, kekenandra dan keluarga lun.
Tenai tanya lagi ya. Ya. Kan kula ilam tabah rumah. Dan anaknya nak 7 ataupun ramai-ramai. Untuk 7 draw anak katanya atau kiban mak. Draw tidak. Ya, long tidak. Jadi long dia kedua long kurbannya tu anak-anak. Nyan hana payah sebut nana le. Menyotasi kedua tu Allahumma taqabbal minni wa ahli hazil udhiyah. Ya Allah terima bahawa nyo adalah kurban lun dan keluarga lun. Ibrahim alaihissalam. Jadi hana payah sebut dia anak tahu. Keluarga lun. Keluarga tu mami tak sebut dia cik dia mah panjang dah. Ya trip ya. Mio tak kedua minni wa ahli ya, wa ahli usrati dan keluarga dalam rumah tangga lun. Pula kau perumah dan anak-anak segala macam padodok kat juga nak. Nyan je di sabah lima pet di tanya. Dah anak-anak dia perumah sabah. Berarti menyap rumah getanya dan anak dia limang sekai kan dia tak boleh mau. Tah. Yang hanya lebih menyap lebih hanya tahu untuk individu-individu. Tapi menyap untuk mandum mata kampung tunat bagi kecil. Ya, igaji gekun aja. Haza taqabbal hadhil udhiyah minni wa masyarakat kan ju wal mustami' fi hadzal qaryah mandung kan demikian. Baik, saya fikir karena waktu Isya sudah masuk.